Mazmur 40 ayat 7, 8, 9. Kita akan membaca berbalas-balasan. Saya mulai ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. 8. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Kita sambung dengan kitab Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayat 5, 6, 7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Amin. Untuk firman Tuhan, silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, masih berkaitan dengan Natal. Ternyata dalam kitab Mazmur ya bertebaran tentang nubuatan mesianik yang berbicara tentang Mesias. Dan siapakah Mesias itu? Ia adalah Yesus Kristus. Ayat 40, pasal 40 ini juga berbicara khususnya ayat 7, 8, dan 9. Ini juga ayat-ayat mesianik yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Maka tema khotbah pada pagi ini adalah kado Natal yang sempurna. Apa saudara? Kado Natal yang sempurna. Saudara, saya ucapkan selamat Natal dah. Karena ini kan momen-momen Natal ya. Nanti berkali-kali sepanjang bulan ini kita ketemu siapa saja yang sudah percaya Yesus, kita akan ucapkan selamat Natal. Meskipun dalam tanggal 25 ini sudah digembar-gemborkan oleh sana, ya, itu hari apa? Tidak usah sebutkan. Tapi bagaimanapun ini kalendernya kalender Mesias, kalendernya Yesus, kalendernya Isa Al-Masih. Ya, kalender Masehi, saudara. 25 Desember itu kalender Masehi, kalendernya Yesus. Maka gimana pun 25 Desember tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dipalsukan dengan istilah apapun. Namanya tetap Merry Christmas, hari Natal, hari kelahiran Yesus. Saudaraku, di hari yang penuh sukacita, hari Natal ini, saudara, siapa di hari-hari ini yang dalam perayaan Natal, hari-hari ini penuh duka cita? Mungkin karena apa, sebab apa? Oke, mungkin ada di antara kita yang dalam bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, hari-hari ini, oleh lain dan satu hal, disebabkan oleh apa saja, kadang-kadang hati kita sedih, berduka. Tapi di momen bulan ini, apapun kesedihan yang mencoba masuk dalam kehidupan kita, ada berita yang indah, berita yang bisa mengalahkan semua duka cita dan kesedihan kita. Itulah berita Natal. Itulah perayaan Natal. Yesus
Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa. Di dalam setiap perayaan Natal, saudara, seringkali kita sudah merayakan Natal tanggal 7 yang lalu. Tim panitia sudah begitu sibuk persiapan buat dekor, buat pohon Natal, menyiapkan musiknya sudah berapa minggu sebelumnya. Pokoknya semua sudah disiapkan sedemikian rupa untuk merayakan Natal. Semua sibuk untuk merayakan Natal. Tapi kira-kira saudara, di tengah kesibukan kita mempersiapkan perayaan Natal, kita berpikir, kita punya harapan, kita punya satu gambaran, punya satu kerinduan, perayaan Natal ini harus betul-betul meriah dan megah. Itu sebabnya tim panitia dan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan di Bethlehem begitu apinya, begitu bersemangat, begitu bersungguh-sungguh menyiapkan ini. Yes. Tapi coba ayo kita renungkan dalam diri kita. Kira-kira kado Natal yang Tuhan inginkan dari kita, jemaat Tuhan di Bethlehem, yang paling diinginkan Tuhan itu kira-kira apa ya? Ini ulang tahun kedatangan Tuhan di muka bumi. Apa sebenarnya yang Dia inginkan? Sebagai umat Tuhan, tidak salah kita merindukan perayaan Natal itu harus betul-betul indah, meriah. Tidak salah. Kita sebagai umat Tuhan memberikan rasa syukur kita atas kasih Tuhan. Tetapi pertanyaan yang mendasar itu, apakah yang diinginkan Tuhan melalui perayaan Natal ini? Kado apa yang Tuhan paling inginkan dari umatnya? Maka dari Mazmur 40 ayat 7-9 ini kita akan belajar dari sudut pandang yang agak berbeda dalam memaknai Natal. Tentu ini berkaitan dengan kado yang Tuhan inginkan. Dan ketika Tuhan merindukan kado yang ingin Dia dapatkan dari umatnya, tentu Dia lebih dulu akan memberi satu teladan. Karena sebenarnya perayaan Natal itu yang kita rayakan setiap tahun, itu dimulai dari kedatangan Yesus sekian ribu tahun yang lalu di Bethlehem. Dan kelahiran Yesus di Bethlehem itu adalah kado yang paling besar, yang sempurna, yang Tuhan beri kepada umat Tuhan, kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Tapi yang merayakan, yang betul-betul menikmati maknanya hanya umatnya. Yang betul-betul menerima kado terbesar, kedatangan Yesus dalam peristiwa Natal itu, hanya umatnya yang percaya saja. Mungkin ada orang yang tidak percaya Yesus ikut merayakan Natal, tidak masalah. Tapi apakah betul-betul dia turut merasakan dan mengalami kado Natal dari Tuhan? Karena kado Natal dari Yesus melalui kedatangannya di muka bumi dalam peristiwa kelahirannya di Bethlehem, itu dalam rangka kadonya itu adalah keselamatan melalui percaya kepada Yesus. Maka dari Mazmur 40 ayat 7-9 ini kita akan melihat, kita belajar dari teladan Yesus. Kado Natal yang sempurna yang Tuhan sudah berikan, tapi Tuhan rindu itu juga dilakukan oleh umatnya. Yang pertama,
Tuhan menginginkan hati kita, bukan sekedar ritual ibadah atau perayaan. Tuhan menginginkan hati kita, bukan sekedar ritual perayaan ibadah atau pelayanan kita yang sifatnya hanya seremonial. Ayat 7 berkata demikian. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau tuntut. Kalimat yang sama juga diulang dalam kitab Ibrani. Kenapa demikian? Ayat ini ditulis dalam kitab Mazmur, itu perjanjian lama, diulang dalam perjanjian baru, kitab Ibrani. Ini satu ayat, satu pernyataan sebenarnya sangat mengejutkan. Kenapa? Korban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban bakaran, itu gunanya adalah untuk menyucikan manusia, supaya dosa manusia diampuni. Tapi kenapa dalam kitab Mazmur itu ditulis seperti itu? Aku tidak menuntut korban bakaran dan korban sembelihan, korban penghapus dosa. Aku tidak berkenan. Pertanyaannya, kenapa tidak berkenan? Kenapa Tuhan tidak berkenan dengan korban bakaran, korban penghapus dosa? Karena banyak dari umat Tuhan pada waktu itu, ketika memberikan korban bakaran, korban penghapus dosa, hanya sebatas ritual, sebatas upacara ibadah, sebatas seremonial. Itu sebabnya kalau mengikuti perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Makanya itu dipertegas dalam kitab Ibrani dengan kalimat yang sama. Hanya manusia yang memiliki hati yang baru, hanya manusia ilahi yang datang dari surga, korban itulah yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Yesus datang memberikan dirinya. Datang, ketika datang dalam peristiwa Natal, lahir di kandang. Bahkan akhir hidupnya pun ditangkap, disalibkan. Dia pengganti dari semua korban-korban itu. Korban binatang itu terbatas manfaatnya. Ditambah lagi dengan motif hati yang tidak rela. Korban-korban yang diberikan, baik korban bakaran, korban penebus salah, penebus dosa, hanya sebatas ritual saja. Lalu sebentar lagi dia akan berbuat semaunya. Maka Tuhan memberikan satu teladan. Dia sendiri harus datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia. Tujuannya akan menjadi korban tebusan bagi seluruh dunia yang percaya.
Dari sini juga Tuhan menegaskan, dari ayat yang kita baca tadi menegaskan bahwa upacara-upacara ritual kita, perayaan-perayaan kita, kalau sifatnya hanya glamor, kemegahan duniawi saja, tanpa keluar dari hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu kosong, tidak ada artinya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita yang kita jalani setiap minggu, setiap Rabu, setiap Sabtu sore, kalau kita tidak lakukan dengan segenap hati kita, itu tidak ada artinya, tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku tidak berkenan kepada korban sembelihan. Pelayanan kita juga, kalau kita lakukan hanya sebatas ritual, seremonial, hanya bersifat kedagingan, hanya bersifat kewajiban saja, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak berkenan, engkau tidak berkenan. Dan Tuhan tidak menuntut korban-korban semacam itu. Persembahan-persembahan kita yang kita keluarkan, yang kita berikan, masukkan di kantong. Kalau kita tidak memberikan dengan hati kita, maka itu juga sia-sia. Sebanyak apapun kau berikan persembahan, maka apapun yang kita lakukan, korban waktu, korban persembahan, korban apapun yang kita lakukan, jangan hanya sebatas itu seremonial, sebatas kewajiban, sebatas kebiasaan, sebatas, tapi biarlah kita lakukan semuanya itu dengan segenap hati, seperti halnya Yesus meninggalkan semua kemuliaannya di surga, datang ke dunia untuk mencari menyelamatkan kita dengan segala konsekuensinya, memberikan segenap hatinya. Dan itulah hukum kasih yang utama dan pertama yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Di dalam ayat 7 tadi juga ada kata-kata demikian. Tuhan telah membuka telinga kita. Maka kita sebagai umat Tuhan, ayo kita lebih banyak mendengar suara Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kita sibuk mendengarkan suara Tuhan, kita fokus mendengarkan Tuhan sebelum kita melangkah melakukan kesibukan pelayanan, persembahan, ibadah. Betul-betul mendengar suara Tuhan. Melayani, kita beribadah, kita memberi persembahan, kita melakukan banyak perkara. Kalau tidak dengan hati, maka itu akan melukai diri kita sendiri dalam bentuk sakit hati, kecewa. Ternyata ibadah tidak dapat apa-apa, pelayanan juga kecewa, sakit hati. Tapi kalau kita dengan segenap hati, maka apapun yang terjadi dalam ibadah, yang terjadi dalam pelayanan, yang terjadi dalam persembahan kita, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa. Karena kita lakukan semuanya itu dengan hati untuk Tuhan, untuk supaya Tuhan berkenan,
bukan supaya manusia berkenan. Kalau kita ingin menyenangkan manusia melalui ibadah, melalui pelayanan, melalui persembahan, melalui apapun, kita motifnya ingin menyenangkan manusia, menyenangkan penatua, menyenangkan gembala, menyenangkan orang lain, pada satu titik tertentu kita akan kecewa. Dan kalau kita kecewa, sudah biasanya susah juga, sudah patah, betul-betul patah. Yang kedua, selain dengan hati, memberikan kado terbesar Tuhan dalam Natal ini, yaitu hati kita, sepenuh hati. Yang kedua, dalam ayat 8, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Sungguh aku datang. Diulang dalam kitab Ibrani, sungguh aku datang. Siapa yang berkata sungguh aku datang? Coba kita lihat, cek lagi di kitab Ibrani ya. Ya. Ayat 5 bagian awal ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, lalu disambung 6 dan 7. Ayat 7-nya berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Kalimat pembukaan ayat 5-nya, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata. Siapakah yang disebut ia? Yesus. Ketika Yesus masuk ke dalam dunia, ketika Yesus datang ke dunia, Yesus berkata, aku datang. Datang ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyelamatkan dunia. Saudara, kalimat ini pendek, cuma 3 kata, sungguh aku datang. Sepertinya sangat sederhana. Sungguh aku datang. Kata sungguh itu menyatakan, itu berarti betul-betul, ini tidak main-main. Ini hal yang pasti terjadi, pasti dilakukan. Itu sungguh. Sungguh berarti juga bukan omong-omong saja. Disambung dengan 2 kata, aku datang. Datang kemana? Ke dunia dalam peristiwa Natal. Di sini kita belajar satu hal lagi. Tuhan memberikan teladan, kado yang Tuhan inginkan dilakukan lebih dulu oleh Tuhan, yaitu keputusan kasih. Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini adalah wujud kasih dari hati. Yang kedua, kasih, keputusan untuk mengasihi, sehingga dia berkata, sungguh aku datang. Ketika Tuhan berkata sungguh aku datang, ini situasinya masih di surga loh. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, artinya apa? Sejak awal memang kedatangan Yesus ke dunia itu sudah Tuhan rancangkan. Jelas dalam kitab Ibrani itu adalah suara Yesus Kristus sendiri yang berbicara. Sungguh aku datang. Tuhan tidak menunggu manusia itu
sempurna melalui korban yang terus-menerus dilakukan melalui darah binatang. Tuhan tidak mau menunggu manusia terus-menerus mempersembahkan korban darah binatang untuk keselamatan, untuk menjadi sempurna. Karena tidak mungkin bisa. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan manusia. Caranya gimana? Dengan keputusan kasih ini. Sungguh aku datang. Ia meninggalkan kemuliaannya, kemegahannya di surga. Ini bukan perkara ringan. Coba untuk kita-kita yang sudah terbiasa ya, yang sudah terbiasa dapat uang banyak, kerja uangnya banyak, lalu ditawari kerja jadi kuli, apa mau? Kan pikir-pikir, kecuali nanti terpaksa usahanya sudah tidak ada, ya sudahlah terpaksa kuli. Yang sudah terbiasa kerja di luar negeri tiap bulan dapat juta, sekian juta. Loh, ini realitasnya kok. Banyak yang kembali ke Indonesia mau coba bekerja di perusahaan-perusahaan sini, gajinya segitu, males kerja cuma gajinya sedikit. Sudah merasakan nikmat kerja dengan gaji melimpah di luar negeri, kerja di Indonesia dengan gaji yang sangat kecil, males. Karena kemuliaan di luar negeri ya luar biasa. Di Indonesia ya, karyawan, tenaga kerja tidak dapat kemuliaan apa, kurang dihormati, kurang dihargai. Bagi mereka memang tidak semua, tapi umumnya seperti ini. Ini untuk menggambarkan saja. Dia adalah firman yang bertata di surga, yang berdaulat, yang berada di surga. Tinggalkan kemuliaannya, kemegahannya, keenakannya, mengambil rupa seorang manusia, lahir di kandang, sampai mati di salib. Itu hal yang tidak enak. Apakah Yesus tidak tahu konsekuensi hal-hal yang tidak enak itu? Tahu. Tapi keputusan kasihnya, aku datang. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, supaya dunia ini diselamatkan. Hal yang ketiga, dalam ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Nah, yang ketiga ini, ketaatan sebagai kesukaan. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Aku suka melakukan kehendak-Mu, berarti mentaati itu. Taat. Suka taat. Ketaatan yang didorong oleh rasa suka. Hobinya, kesukaannya taat. Taat apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Ini teladan Yesus. Tuhan mau supaya kado Natal yang Tuhan inginkan dari umatnya apa? Ya menteladani kado-kado yang Tuhan sudah contohkan. Yang pertama tadi apa? Tuhan ingin kado hatimu, hidupmu berikan kepada Tuhan. Kado yang kedua adalah kasihmu, seperti halnya Tuhan sudah mengasihi engkau lebih dulu. Setiap keputusanmu didorong oleh kasih kepada Tuhan. Itu adalah kado terbesar kedua yang Tuhan mau. Kado yang ketiga, kado Natal ini adalah taat kepada kehendak-Nya, taat pada firman-Nya,
hidup seturut akan firman Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tidak dengan terpaksa loh. Walaupun dia tahu semua konsekuensinya tidak enak. Ya lahirnya pun tidak di hotel, tapi di kandang. Tempat tidurnya tidak di tempat yang mewah, tapi di palungan. Selimutnya bukan selimut wol yang hangat, tetapi kain lampin. Tidak enak. Parfumnya bukan parfum dari Prancis yang mahal, tapi parfumnya dari kotoran ternak. Tahu semua konsekuensinya itu. Dia dicari-cari untuk ditangkap, walaupun sudah banyak melakukan hal yang spektakuler, yang ajaib, menyembuhkan, mengusir setan, menolong banyak orang. Tapi pada akhirnya dia ditangkap, dianiaya, disalibkan. Dia tahu betul konsekuensinya itu. Tapi dia tetap taat. Dan ketaatnya itu sebagai kegemaran, kesukaannya. Dia suka mentaati bapaknya. Jadi bukan dengan terpaksa dia datang ke dunia dalam Natal, dalam penyaliban. Bukan karena terpaksa, tapi itu menjadi kesukaannya. Dan sekaligus ini tantangan bagi kita, umat Tuhan di Bethlehem, umat Tuhan di seluruh dunia ini sepanjang segala abad. Ini tantangan terbesar kita. Di hari Natal ini, apakah kita bisa mentaati Tuhan menjadi kesukaan kita? Apakah kita dengan sukarela melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dalam peristiwa Natal pertama. 3 kado terbesar, sempurna, hatinya sepenuh hati, seluruh kehidupannya menjadi kado terbaik untuk kita. Kasih yang begitu besar diberikan kepada kita melalui peristiwa Natal. Ketaatannya, walaupun tahu konsekuensinya tidak enak ketika dia datang ke dunia dalam wujud manusia, tapi dia suka, dia gemar. Ini menjadi kado terbesar, sempurna untuk kita loh. Dan Tuhan juga merindukan setiap kita, umat Tuhan di Bethlehem. Ayo kita berikan kado yang sempurna ini, yang terbaik yang Tuhan merindukan ini dari kita. Puji Tuhan, kita bisa menyelenggarakan perayaan Natal luar biasa. Tapi ayo kita lengkapi dalam Natal ini, beri kado yang terbaik, yang terindah. Hati kita, hidup kita, kasih kita, ketaatan kita kepada Yesus. Sehingga apa? Ibadah kita, persembahan kita, pelayanan kita bukan sia-sia. Tidak sia-sia. Bukan hal yang kosong, hampa. Karena apa? Setiap ibadah kita, setiap pelayanan kita, setiap persembahan kita, dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, didorong oleh 3 hal ini. Dari segenap hati kita, kasih terbaik kita kepada Tuhan, seluruh ketaatan kita yang menjadi kesukaan kita. Saudara, masing-masing ayo kita berbicara, ambil tekad, ambil komitmen, mengakhiri tahun ini, masuk ke tahun 2026 ya.
Katakan pada Tuhan, Tuhan, ini aku mau melakukan, memberikan kado terbaik dalam Natal ini, dimulai dari Natal ini sampai masuk tahun-tahun yang akan datang. Aku mau berikan 3 hal ini seperti yang sudah kuteladankan. Hatiku sepenuhnya untukmu, kasihku sepenuhnya kepadamu, ketaatanku untukmu Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam ibadah, dalam persembahan, dalam pelayanan, dalam hal apapun yang berkaitan dengan kehidupan bergereja, kita tidak akan patah hati, kita tidak akan kecewa, tidak akan sakit hati. Kalau kita melandasi semuanya itu dengan segenap hati, segenap kasih kita yang terbaik, dan ketaatan kita kepada Tuhan, bukan karena untuk senangkan orang lain. Mungkin itu berkaitan dengan orang lain. Ayo kita ambil sikap, beri kado Natal yang terbaik, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama kita. Kadang-kadang kan kalau Natal kan bukan hanya kita memberikan perayaan yang terbaik, tapi kan kita juga saling tukar kado. Kadang-kadang tukar kado pun dikasih nilai ya maksimal 5.000 nilainya, kan gitu ya. Tapi kado kita kepada sesama kita, oke lah, kalau kado-kado yang bersifat fisik, apa barang itu kan ada nilainya memang, supaya yang lain tidak keberatan, memberatkan secara ekonomi, keuangan. Oke, bagus. Tapi di momen Natal ini, mulai dari momen Natal 2025 ini, ayo kita berikan kado terbaik untuk sesama kita, untuk saudara seiman kita, untuk orang-orang lain yang mungkin belum percaya Yesus. Ayo kita kasih kado yang terbaik. Kadonya sama, hatimu, kasihmu, ketaatanmu kepada Tuhan. Karena dalam hukum terutama, itulah hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia. Siapakah sesamamu? Ya saudaramu seiman dan mereka yang masih di jalanan yang belum kenal Tuhan. Beri kado yang terbaik. Kalau kado itu berupa memaafkan, beri pemaafan semaksimal mungkin. Maaf yang keluar dari hati, maaf yang keluar didorong oleh rasa kasih dari Tuhan, kasih agape. Maaf karena didorong oleh ketaatan kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan kita juga begitu. Ini kalau pelayanan kembali untuk Tuhan, tapi pelayanan juga itu bersangkut paut dengan jemaat umat Tuhan. Ayo dalam peristiwa Natal 2025 masuk 2026 ini, kita juga mengambil komitmen ini, belajar dari kado Natal dari Tuhan Yesus ini. Bukan hanya kita berikan kepada Tuhan Yesus, tapi kita berikan kepada untuk pelayan Tuhan, kita berikan kepada umat Tuhan. Beri pelayanan terbaik, waktu terbaik. Hatimu, kasihmu, ketaatanmu. Natal bukan hanya berbicara tentang apa yang kita dapatkan dari Yesus. Jelas kita dapatkan dari Yesus itu banyak. Hati Yesus kita dapatkan. Kasih Yesus kita dapatkan. Keselamatan dari Yesus kita dapatkan. Itu kado yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi di Natal ini, saudara,
mari kita berikan juga bukan hanya kepada Tuhan kado Natal ini, tapi kepada sesama kita. Jangan biarkan firman Tuhan ini lalu begitu saja lewat di telinga kita, tapi biarlah Natal itu ada di dada kita. Kita baca ayat 9 ya. Ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Biarlah firman Tuhan saat ini dan seterusnya selalu ada di dada kita, di hati kita, tertanam, tinggal, berakar, bertumbuh, sehingga momen Natal ini, momen Natal tahun ini menjadi momen kita bertumbuh di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, dengan memberikan kado terbaik bagi Tuhan dan sesama kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2024. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,